Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah materi yang Anda bagikan, bab sistem komputer dari buku Informatika kelas 7. Misi kita ya mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam gadget yang kita pakai tiap hari, laptop, ponsel, gitu-gitulah. Kita lihat nanti bagian-bagiannya, cara kerjanya, sampai bahasa rahasianya komputer. Anggap aja kayak ngintip di balik layar gitu. Sumbernya dari bab buku ini ya. Masih ingat kan analogi gitar sama lagu di materi itu? Nah, perangkat keras atau hardware itu gitarnya, perangkat lunak atau software itu lagunya. Kudu ada dua-duanya biar bisa jadi musik. Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Wah, analogi yang pas banget itu. Memang sistem komputer itu intinya ya kerjasama antara komponen fisik, si hardware, sama instruksi digital, si software, buat ngerjain tugas. Ponsel yang mungkin lagi Anda pegang sekarang aja, itu pada dasarnya ya sistem komputer versi ini tulang punggung teknologi digital kita loh. Oke, kita mulai dari yang kelihatan dan bisa dipegang ya. Perangkat keras, hardware, bagian fisik komputer. Gimana caranya kita ngasih tahu komputer maunya kita apa? Ya lewat peranti masukan. Yang paling sering kita pakai ya keyboard sama mouse kan? Keyboard buat ngetik huruf, angka. Menariknya layoutnya macem-macem loh. Ada QWERTY yang biasa kita pakai, ada Dvorak, katanya lebih nyaman. Terus ada mouse atau tetikus, ya buat gerakin kursor, nunjuk-nunjuk di layar. Kita sering banget kan ngeklik atau ngedrag gitu, kadang nggak kepikiran ini alat penting banget. Ada lagi scanner buat masukin dokumen atau foto fisik ke komputer, terus mikrofon buat suara, atau mungkin joystick ya kalau suka main game. Intinya sih, semua peranti masukan ini tugasnya sama. Nerjemahin tindakan fisik kita jadi sinyal digital yang dimengerti komputer. Tiap tombol keyboard ditekan, itu ngirim kode biner unik ke prosesor. Gerakan mouse juga gitu. Suara yang ketangkap mic juga. Semua jadi data digital buat diolah. Oke, data udah masuk nih. Terus diapain? Nah, di sini nih, otaknya komputer mulai kerja. Central Processing Unit atau CPU. Bener, CPU ini eksekutor utamanya. Di dalamnya itu ada unit kendali, CU, sama unit aritmetika dan logika, ALU. Yang satu ngatur instruksi, yang satu ngitung dan bandingin. Kecepatannya itu diukur pakai Hertz. Hertz. Sekarang sih udah gigahertz ya, gigaZ. Artinya miliaran instruksi tiap detik. Makin tinggi ya makin ngebut. Tapi, CPU secepat apapun butuh tempat buat ngambil data yang lagi diproses. Dan tempat ini harus cepat banget juga diaksesnya. Nah, ini tugasnya RAM. Random Access Memory. Anggap aja RAM ini kayak meja kerjanya CPU lah. Data dari storage dipindahin sementara ke RAM biar aksesnya cepet banget. Cuma, RAM ini sifatnya unik. Dia volatile. Volatile? Maksudnya datanya hilang gitu kalau listriknya mati. Kenapa nggak pakai memori permanen aja sekalian buat kerja utama, kayak SSD gitu misalnya? Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya itu soal kecepatan sama biaya. RAM itu dirancang biar super cepat diakses, jauh lebih cepat dari SSD atau HDD. Ini penting biar CPU nggak nunggu. Risikonya yaitu, data hilang kalau listrik mati. Makanya kita perlu rajin nge-save kerjaan ke storage permanen. Beda sama ROM, Read Only Memory. ROM isinya instruksi dasar dari pabrik, kayak firmware atau BIOS buat nyalain komputer. Nah, ROM ini non-volatile, isinya nggak hilang walau listrik mati. Dan emang bukan buat nyimpen data kita. Oke, data udah diproses nih sama CPU, dibantu RAM. Terus gimana kita bisa lihat hasilnya? Nah, disinilah peran peranti keluaran. Yang paling jelas ya layar monitor, kan? Tempat kita lihat tulisan, gambar, video. Teknologinya juga berkembang terus, dari CRT tabung gede ke LCD, terus LED yang lebih terang, hemat energi. Kalau butuh hasilnya dicetak di kertas, ya pakai printer. Ada yang inkjet, nyemprot tinta. Ada laser jet pakai bubuk toner, biasanya lebih cepat buat teks. Terus pastinya ada speaker buat ngeluarin suara. Musik, film, atau suara notifikasi aja gitu. Intinya ya, peranti keluaran ini cara komputer ngomong balik ke kita. Data digital hasil olahan tadi diubah jadi bentuk yang bisa kita lihat, kita pegang, atau kita dengar. Tadi disebut RAM itu sementara, volatile. Terus aplikasi kita, dokumen, foto, semua data kita disimpan permanen di mana biar nggak hilang pas komputer mati. Nah, itu disimpannya di media penyimpanan sekunder, secondary storage. Dulu andalannya ya hard disk drive,
HDD yang pakai piringan magnet muter itu. Sekarang solid state drive atau SSD ini makin banyak dipakai, apalagi di laptop baru ya. SSD ini pakai chip memory flash, kayak flash disk itu, tapi kapasitas sama kecepatannya jauh lebih gede. Keunggulan utamanya ya kecepatan baca tulis datanya itu loh. Jauh lebih cepat dari HDD. Soalnya nggak ada bagian mekanik yang gerak. Oh, pantesan ya kalau pakai SSD, booting komputer sama buka aplikasi rasanya cepet banget. Nggak ada piringan muter-muter gitu ya. Iya betul. Selain lebih cepat, SSD juga lebih tahan banting sama nggak berisik. Nah, selain HDD dan SSD yang di dalam komputer, kita juga sering pakai yang portable kan? Iya, kayak flash drive USB tuh. Praktis banget dibawa-bawa. Atau memory card, SD card atau micro SD yang biasa di kamera atau ponsel. Benar. Ada juga cakram optik ke CD atau DVD, walau sekarang udah mulai jarang ya. Dan yang lagi tren banget sekarang kan cloud storage, penyimpanan awan. Jadi data kita disimpan di server punya penyedia layanan, contohnya Google Drive, Dropbox, gitu-gitu. Iya, cloud storage ini enak banget sih. Bisa akses data dari mana aja asal ada internet. Gampang juga buat bagi file ke orang lain, sekalian buat backup juga kan? Betul, jadi solusi backup yang praktis dan lumayan aman. Oke, di dalam kotak komputer itu, selain CPU, RAM, storage, ada lagi nih yang penting, motherboard atau papan induk. Ini sebenarnya fungsinya apa sih? Motherboard itu ibarat fondasinya. Papan sirkuit utama tempat CPU, RAM, slot-slot buat komponen lain itu nempel. Semua komunikasi antar komponen utama yang lewat jalur-jalur di motherboard ini. Kayak sistem saraf pusatnya gitulah yang nyambungin semuanya. Terus ada VGA card atau kartu grafis, kadang disebut GPU juga, Graphical Processing Unit. Kenapa ini penting banget apalagi buat yang suka main game atau edit video? Nah, GPU ini prosesor khusus buat ngurusin grafis. Tugasnya berat loh. Kayak ngerender gambar 3D di game, atau pas kita edit video terus dirender. GPU ini punya banyak inti kecil yang kerja barengan, jadi efisien banget buat tugas visual kayak gitu. Jauh lebih jago dari CPU biasa untuk urusan grafis. Makanya spek GPU penting buat kerjaan gitu. Ada juga sound card, fungsinya mirip tapi khusus buat ngolah data suara. Oke, cukup dalam nih kita bahas hardware-nya. Tapi kan sehebat apapun fisiknya, komputer nggak akan jalan tanpa instruksi. Nah, instruksi ini yang kita sebut software, perangkat lunak. Ini jembatannya nih antara kita sama mesinnya. Betul, dan software paling dasar itu sistem operasi, OS. Ini manajer utama si komputer. Contohnya yang kita kenal di komputer ya, Microsoft Windows, Mac OS, atau varian Linux gitu. Kalau di HP ada Android, iOS. Peran utamanya OS ini apa sih? Wah, perannya vital banget. OS itu yang ngatur semua sumber daya komputer. Dia yang nentuin aplikasi mana jalan kapan, ngasih jatah memori RAM, ngatur akses ke hardware kayak keyboard atau storage, sama nyediain tampilan biar kita bisa interaksi. Bagian intinya, yang paling dasar, namanya kernel. Tanpa OS, ya komputer cuma tumpukan besi sama plastik aja. Nah, di atas OS ini baru kita pakai program-program buat kerjaan sehari-hari. Namanya program aplikasi atau application software. Ini khusus buat tugas tertentu kan? Misalnya, buat ngepick ya pakai pengolah kata kayak Microsoft Word atau Google Docs. Buat ngitung-ngitung pakai tabel, ada pengolah lembar kerja, Excel atau Sheets. Dan banyak lagi jenisnya. Ada pengolah grafis buat edit foto, Photoshop, GIMP, ada browser buat internetan, Chrome, Firefox, pemutar musik video, VLC, aplikasi chatting, WhatsApp, sampai game. Masing-masing aplikasi ini ya dibuat untuk kebutuhan spesifik kita sebagai pengguna. Produktivitas, hiburan, komunikasi, macam-macam lah. Software ini juga, ada model lisensinya ya ternyata. Ada yang freeware, gratis, ada shareware, coba dulu baru bayar kalau suka. Ada juga yang komersial, ya harus beli. Iya, model bisnisnya beda-beda. Selain itu, ada juga beda penting soal akses ke kode programnya. Ada yang namanya open source software. Kodenya itu dibuka buat umum. Siapa aja bisa lihat, pelajari, bahkan modif atau sebarin lagi. Tapi ada aturannya ya. Contohnya Linux atau basisnya Android itu open source. Ini bagus buat kolaborasi. Oh, berarti lawannya closed source atau proprietary software gitu ya. Kode programnya rahasia. Tepat sekali. Kodenya tertutup, punya si pengembang.
Kita cuma bisa pakai produk jadinya aja. Contohnya ya Windows, macOS, atau aplikasi kayak Microsoft Office, Adobe. Dua-duanya punya plus minus sendirilah, tergantung kita lihatnya dari sisi mana. Nah, komputer sama gadget kita kan sekarang jarang sendirian ya. Perlu nyambung kemana-mana, gimana cara mereka ngobrol? Salah satu yang sering banget kita pakai mungkin Bluetooth. Iya, Bluetooth itu teknologi nirkabel buat komunikasi jarak dekat. Pakai gelombang radio UHF sekitar 2,4 GHz. Fungsinya ya buat nyambungin perangkat tanpa kabel. Headphone ke HP, mouse ke laptop, gitu-gitu. Jangkauannya sih biasanya cuma beberapa meter aja. Praktis banget ya buat nyambungin yang dekat-dekat. Selain nyambungin perangkat gitu, ada juga cara bagi koneksi internet dari HP ke laptop misalnya. Itu yang namanya tethering kan? Bener. Tethering itu kita jadiin HP sumber internet buat perangkat lain. Paling gampang ya aktifin Wi-Fi hotspot di HP. Bisa juga lewat Bluetooth atau malah colok pakai kabel USB. Berguna banget nih kalau lagi nggak ada Wi-Fi. Ada lagi nih teknologi koneksi, CCTV, Closed Circuit Television. Ini lebih buat mantau keamanan gitu ya? Betul. Dibilang closed circuit soalnya sinyal videonya nggak disiarin umum, tapi dikirim ke monitor atau alat rekam tertentu di sistem itu aja. Fungsinya ya buat keamanan, ngawasin area tertentu. CCTV sekarang canggih-canggih loh. Gambarnya bagus, bisa diakses dari jauh lewat internet, ada analisis videonya juga kadang. Ngomongin hardware lagi nih. Karena bentuknya fisik, ya pasti bisa rusak ya. Mungkin karena udah lama, atau kepanasan, overheating, atau ya apes aja gitu. Pernah kan ngalamin laptop tiba-tiba ngehang, layar jadi aneh, atau malah nggak mau nyala sama sekali? Resiko itu pasti ada. Komponen elektronik kan ada umurnya, terus sensitif juga sama panas, dingin, atau guncangan. Makanya backup data itu penting banget. Rajin-rajin deh nyalin data penting ke tempat lain. Bisa ke hard disk eksternal, flash disk, atau ya ke cloud storage tadi. Kalau perangkat utama kenapa-napa, data kita masih aman. Nah, ini nyambung nih. Kalau mau beli perangkat baru, suka bingung kan lihat daftar spesifikasinya? Panjang banget. Di materi ada contoh bagus nih, si Joko editor video. Dia butuh apa aja tuh? Wah, kalau buat edit video kayak Joko, itu butuh spek yang garang di bagian prosesor. CPU-nya harus kencang, core-nya banyak. RAM juga harus gede, mungkin 16 KB ke atas biar lancar. Terus GPU atau kartu grafis yang bagus juga penting banget buat bantu render video biar cepat. Penyimpanan juga sebaiknya SSD, biar akses file proyeknya ngebut. Oke, contoh lain. Si Santi butuh storage eksternal. Ada flash disk, HDD eksternal, SSD eksternal, micro SD. Milihnya gimana tuh? Nah, kalau Santi ini kebutuhannya nyimpen sama mindahin data ya. Pertimbangannya jadi kapasitasnya mau seberapa gede. Kecepatan transfer datanya sepenting apa? Gampang dibawa-bawa nggak? Sama harganya cocok nggak? Flash disk micro SD kan kecil, gampang dibawa. Tapi kapasitas sama kecepatannya mungkin terbatas. HDD eksternal murah, kapasitas gede, tapi ya gitu, lebih lambat, lebih ringkih. SSD eksternal paling oke performanya, tapi harganya lebih mahal. Kuncinya yaitu, tahu dulu butuhnya apa, baru cari spek yang pas sama kantong. Sekarang, kita masuk ke bagian paling dasar nih. Gimana sih caranya komputer itu nyimpen dan ngolah semua data? Teks, gambar, suara? Jawabannya ada di sistem bilangan biner, bahasa aslinya komputer. Kita kan biasa pakai angka 0 sampai 9. Itu sistem desimal, basis 10. Nah, komputer itu pakai sistem biner, basis 2. Angkanya cuma 2, 0 sama 1. Kenapa cuma 2? Soalnya paling gampang dibikin di alat elektronik. Cuma perlu bedain dua kondisi aja. Ada listrik, 1, atau nggak ada, 0. Transistor nyala, 1, atau mati, 0. Gitu aja. Sederhana tapi andal buat mesin. Oh, jadi angka 9 yang biasa kita tulis itu di komputer jadi kombinasi 0 sama 1 gitu? Benar banget. Angka desimal 9 itu, kalau ditulis pakai 8 bit standar, jadinya 00001001. Tiap 0 atau 1 ini namanya bit, binary digit. 1 bit kan informasinya dikit banget ya, makanya dikelompokin. 8 bit itu jadi 1 byte. 1 byte ini bisa nunjukin 256 kombinasi beda.
Cukup buat satu huruf atau simbol pakai kode ASCII atau angka 0 sampai 255. Pantesan kita sering dengar ukuran file pakai gigabyte, GB, atau kecepatan internet megabit per detik Mbps ya. Oh iya, ada trik menarik nih di materi. Nambahin 0 di kanan bilangan biner, nilainya jadi 2 kali lipat. Betul. Kayak 101 itu 9 desimal, jadi 10010 itu 18 desimal. Karena tiap posisi di biner itu kelipatan 2. Wah, lumayan banyak ya yang kita bongkar dari kotak ajaib ini. Mulai dari fisiknya, hardware, input, prosesor, output, storage, terus instruksinya, software, OS, aplikasi, cara perangkat nyambung satu sama lain, pentingnya milih spek, sampai ke bahasa dasarnya si biner itu. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Ya semoga gadget yang dipakai sehari-hari jadi sedikit lebih terang gitu cara kerjanya. Kalau paham dasarnya mungkin bisa lebih efektif makainya, nggak terlalu panik kalau ada masalah kecil, dan pastinya lebih bijak milih teknologi yang pas sama kebutuhan. Tepat. Materi ini udah ngasih fondasi yang bagus ya, termasuk soal ASCII buat teks. Tapi coba deh direnungkan sebentar. Komputer sekarang kan ngolah data jauh lebih rumit ya. Foto jutaan piksel, video HD, musik kualitas tinggi, bahkan model AI yang kompleks. Gimana caranya sistem biner yang cuma 0 dan 1 itu bisa mewakili semua informasi sekaya itu? Ini nunjukin ada lapisan-lapisan lain yang lebih canggih di atas biner. Ada pengkodean, kompresi, abstraksi, yang bikin semua keajaiban digital ini mungkin terjadi. Menarik sih buat dipikirin lebih lanjut. Betul sekali, sebuah pemikiran yang pastinya menarik ya untuk dieksplorasi lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan nambah wawasan soal teknologi di sekitar kita ya.